Gimana pengalaman lo ngelatih Ricardinho, Pak? Luar biasa, Pak. Itu mungkin dari seluruh pelatih di dunia mungkin ya beruntung juga gitu ya kan. Saya juga ditawarinnya pun sebulan sebelum kick off, Bang. Oh, 3 minggu malah sebelum kick off, bukan sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Imam Khairuzikin di channel Top Score TV. Kali ini di segmen podcast. Sekarang kita kedatangan tamu, namanya adalah Yoga. Coach Yoga. Gimana kabar lu? Baik, Bang. Baik ya. Iya. Coach Yoga ini adalah saat ini sedang menjadi apa posisi lu di Pendekar? Asisten pelatih. Asisten pelatih ya. Asisten pelatih yang sudah malang melintang. Terakhir kita bikin konten yang horor ya. Yang horor tuh yang cerita serem gua di satu match di klub gua dulu lah. Iya. Banyak tuh. Gue pengen bikin konten horor lagi tuh, mantep Malah tuh. viewersnya banyak ya. Iya, peminatnya parah, banyak. jutaan ngomong horor-horor kayak gitu mah, apalagi horor sepak bola kan. Unik, nggak ada lagi yang bahas horor sepak bola kan. Benar. Jadi masih terlihat Masih kosong ya, belum ada. Belum ada. Gimana kabar lu? Baik, Bang. Baik ya. Kesibukan apa sekarang belakangan? Masih kesibukan tuh di Pendekar Ya. United. Jadi Pendekar itu apa sih targetnya? Gue penasaran gue. Kan ambisinya gila loh. Ya pastilah datengin pemain terbaik dunia ya kan. Iya. Sama invest luar biasa lah bahasanya. Iya, itu bener. Udah datengin pemain terbaik dunia itu udah invest luar biasa menurut gua. Bener. Angkanya berapa sih, boleh tahu gak sih? Ya itu dapur tim lah ya kan, sama manajemen gua aja mungkin nggak tahu mas. Mungkin okay. cuman perkiraan Perkiraan doang ya. Kalau pastinya sih nggak tahu pasti lah ya, itu udah dapur manajemen. Si Ata diundang ke sini mau nggak sih kira-kira? Mau aja sih, Bang. Tahu aja ngobrol, ntar lu tanyain. Coba. Bang Ata dipanggil sama Imam gitu, suruh merapat. Siapa gua gitu. Iya. Oke, terus kan. Jadi targetnya apa sih Pendekar? Kalau target mah juara, Bang, ya kan? Juara ya? Juara sudah pasti kan, karena sudah dihimbau kan sama owner, dia udah invest pemain terbaik dunia, juga datengin ya kurang lebih pemain-pemain top semua lah. Pemain top lah kurang lebih lah, yang Subhan, ya Subhan, kan, BBS, Bayu Saptaji, ya Rian Dwi, ya jatuhnya kan dia reguler di nasional tim. Benar. Terus juga si siapa yang Fandi Permana, abis itu yang striker Brazil ya? Ya Wilmar Ronaldo ya kalau tulisannya ya. Itu Ronaldo. Venezuela sih. Venezuela. Oh iya. Latin ya. Terus siapa lagi? Kipernya Miguel ya. Miguel tuh dulu kan timnas loh. Iya, ex timnas, mungkin kalau kita lihat performanya 1-2 tahun up lagi lah. Jadi iya bener. Mungkin diambil sama klub ini gitu. Iya. Kan gue lihat tuh belakangan performanya gokil lagi loh. Kan sempet gue nggak tahu tuh di mana dia, nggak tahu, mungkin dia main di mana. Dia halus. Dia nyelamatin halus dari degradasi. Jadi habis dari halus tuh. Berarti lu juga yang latih saat itu? Itu pas saya dipecat. Baru dia masuk ya kan. Gitu. Iya, pas saya dipecat, saya megang tim Linus, dia masuk tuh baru. Gitu. Eranya Yola sama Bang Andri Irawan megang, dia masuk. Ya putaran 2 dia masuknya. Emang kalau di industri futsal tuh ada pecat-memecat gitu ya, Coach? Ada lah. Ada ya? Kayak jalan di jembatan Sirotol Mustaqim kali. Salah sedikit jatuh ya kan. Tipisnya tipis, serambut dibagi 7 kan Sirotol Mustaqim. Di tim papan tengah, papan atas, ya salah sedikit jatuh ya cut lah gitu. Apalagi saya kemarin tuh ngerasain. Maksudnya kerasnya persaingan di profesional, ya akhirnya begitu. Tapi ya menurut saya tuh pasang surut lah. Tapi kalau kitanya down, ya susah bangkit, ya selesai udah. Gitu ya. Nggak mungkin juga saya ada di sini sekarang kalau nggak bangkit gitu. Benar. Tapi apa yang membuat pelatih itu bisa dalam tanda kutip dinilai bagus dan tidak gitu? Sebenarnya sih kalau kita lihat tolak ukur ya, Bang, ya. Iya, tolak ukurnya apa? Hasil sih, Bang. Hasil ya? Nggak bisa dibohongin, mau kita cara ngelatihnya, taktikalnya, maksudnya ya segala macam aspek yang ada, yang kita punya, tapi hasilnya zero juga orang nggak ngelihat gitu. Bener. Tapi kalau misalkan
ya hasil gitu. Tapi lu sepakat nggak dengan parameter itu? Kalau kalau untuk gua sih Bang, dibilang sepakat untuk kita nginjekin kaki di Indonesia sepakat Bang, nggak bisa dipungkiri gitu, karena kalau udah di levelnya profesional ya hasil gitu. Beda kalau kita jatuhnya pembinaan di suatu daerah ya kan, kita mau ngembangin futsal di, saya kan pernah sering kerantau juga Iya, gitu Bang. betul. Kita mau ngembangin futsal di suatu daerah. Nah, tujuannya apa? Targetnya misalkan di 2002 something segala macam ada pemain nasional dari daerah sini, atau enggak kita ada punya tim profesional daerah sini. Nah, itu beda. Kalau di profesional ya kayak jatuhnya nih, klub owner invest duit sebanyak-banyaknya untuk hasil, bukan untuk pembinaan. Kita ngomong bicara tahun depan gitu. Kalau saya kalau saya sih setujunya yang ya itu hasil. Iya ya. Karena memang lu levelnya level profesional sih ya. Maksudnya bukan yang main di liganya aja pemain profesional. Ya benar. Pelatihnya ya pelatih profesional Pelatih dong. profesional Iya nggak? gitu. Benar. Oke. Terus kalau di lu nih, gue pengen tahu nih futsal nih, itu menjadi pelatih itu pemasukannya lebih banyak gak sih daripada pemain? Gue penasaran aja nih. Kayak gue nih kan gue Liverpool. Jurgen Klopp tuh gaji lebih gede gak sih dari Mo Salah gitu? Masih lo bertanya-tanya lah. Jangan Saya bertanya-tanya. Kalau saya nih Bang, kalau saya inilah, saya buka aja deh lah Bang, ya buka aja ya. Kalau untuk pelatih kepala mungkin lebih besar. Kalau pelatih kepala kan saya pernah fasenya saya jadi pelatih kepala. Saya juga pernah jadi asisten gitu. Maksudnya adalah ya kan. Jadi lu tahu lah nilainya, tahu lah situasi di dalamnya itu tahu. Kalau untuk jadi pelatih kepala itu mungkin samalah grade-nya kayak pemain top level di kita gitu. Jadi contoh misalkan yang pemain nasional gitu ya, grade-nya hampir sama. Untuk pelatih lokal ya. Jangan bilangin foreign atau nggak pelatih asing. Iya. Beda. Tapi kalau untuk asisten, waduh. Mungkin sampai saya nih ngelihat ada sebuah tim lah ya kan, memandang remeh aspek-aspek di bawah struktural pelatih kepala. Jadi kayak jadi contoh, nggak perlu lah kita pakai pelatih fisik misalkan, atau enggak pelatih yang bisa ngerangkap pelatih kepala, asisten pelatih bisa ngelatih fisik juga gitu, ya kan, atau enggak bisa apa. Nah itu jadinya tumpang tindih jabatan gitu. Menurut saya nggak worth it lah kalau untuk dari asisten pelatih kiper, ya struktural yang ada di dalamnya itu untuk dibilang sama kayak pemain enggak. Oke. Tapi kalau gue boleh tahu, struktur kepelatihan tuh apa aja sih? Kan ada head coach. Head coach, oke. Kalau untuk profesional ya. Ya. Kalau untuk benernya tuh ya asisten pelatih sudah pasti. Ya. Pelatih penjaga gawang. Oke, pelatih kiper. Physical fitness, pelatih fisik. Oke. Sekarang ada analisis. Widih. Ya untuk ya kalau bisa dibilang mainnya udah sifatnya IT lah. Ya video udah. Kalau udah nggak di futsal aja sih Bang, di sepak bola juga sama itu. Terus fisioterapi. Oke. Fisioterapi sama mesur. Nah itu nggak boleh disamain. Terkadang beda itu. Terkadang saya ada. Kan gue ACL, gue tahu tuh bedanya. Iya makanya terkadang ada kayak gerombolan fisio marah nih kalau misalkan mesur itu dibilang fisio. Ada itu dia nggak terima karena udah beda konteksnya. Mesur itu ahli urat. Ya, jangan ahli urat, disamain. ahli otot gitu. Jadi beda. Tugas dia kan rilis. Ya kan? Kalau fisio kan dia lihat dari apa namanya struktur dan lain-lain gitu. Balik lagi. Nah, terus kalau misalkan tim yang tadi lu bilang tumpang tindih kayak begitu. Itu biasanya dibebankan ke siapa tuh? Misalkan pelatih fitnessnya jadi pegang sama siapa, jadi sama siapa? Nah, palingan itu jatuhnya kayak asisten palingan kan, asisten pelatih misalkan, asisten pelatih nih. Ya kan, dia ngerangkap jadi pelatih fisik juga. Tapi emang kebetulan emang backgroundnya menguasai ya, bukannya nggak menguasai gitu. Jangan sampai salah tangkep nih omongan saya nih Bang ya kan. Jadi ya kan, jadi contoh juga ada misalkan pelatih kiper bisa taktikal misalkan, ya kan. Jadi contoh kalau kayak seperti itu situasinya banyak di tim amatir atau enggak Liga Nusantara misalkan. Jadi contoh jatuhnya tuh second divisionnya futsal lah, ya kan. Jadi kita punya budget cuma untuk 2 orang pelatih nih, ya kan. Misalkan jadi contoh kayak kemarin saya lolosin tim Linus itu, lu bantu gua di taktikal, bantu gua jadi pelatih kiper juga ya. Nah itu jadinya sebenarnya sih nggak baik Bang. Kalau untuk secara struktural dan struktural kepelatihan saya nggak baik, jadinya tumpang tindih gitu. Betul. Tapi kalau kita untuk di profesional
menurut saya sangat disayangin sih kalau ada yang kayak gitu-gitu, sangat disayangin. Kalau menurut saya. Linus nggak masalah lah ya, karena kan memang dia masih semi Alangkah baiknya, Oke. alangkah baiknya tidak. Oke, Ya kan? Kayak oke. kemarin pun tim Bang Andri Irawan itu unggul bagus tuh Bang, ya kan? Kan punyanya Mas Reja tuh yang suaminya Momo. Dia Oh, unggul tuh punyanya beliau. ya, Oh, wah. jadi tuh Rapat kesini dong kita ngobrol. jadi tuh dia bagus tuh, biarpun tim Liga Nusantara secara struktural kepelatihan tuh bagus itu. Jadi udah menopang untuk bagusnya tim secara performa udah kita lihat dari sana gitu. Bukan kalau kita kan beda. Kalau di kita dia nggak di sepak bola mungkin, saya nggak tahu sepak kalau futsal. Yang penting invest pemain aja gua. Pemain Iya. mahal, ya Iya. kan? Tim kepelatihan ya maksudnya Nomor sekian di lah. nomor sekian lah. Itu menurut saya sayang sih Bang kalau kayak gitu. Gitu ya. Tapi kalau gue boleh tanya sama lu, pentingan pemainnya atau pentingan pelatihnya sih? Kalau saya Ini- pengen latih Bang. Dengan pelatihnya ya? Sekarang kalau di profesional tuh taktikal pelatih sama situasi pada saat latihan kita nge-create suatu tim itu lebih penting gitu, ya kan? Tapi ingat Bang, kita juga butuh waktu gitu. Maksudnya dalam artian kita dikasih waktu untuk masa persiapan umumnya. Jangan sampai ya udah nih tim pelatih gua kasih yang top, ya kan? Pemain biasa aja tapi kita H-3 minggu atau H-1 bulan kita menuju liga. Wah, itu berat kalau menurut Berat saya. Mungkin ntar bisa kemungkinan persiapan berjalan. Peaknya tuh nemunya di perjalanan lah. Mungkin di berapa kali match baru ketemu peaknya, bisa jadi gitu. Berarti kalau begitu caranya, kalau seandainya si pemilik klub udah invest uang banyak tapi nggak menang, tadi kan lo bilang pelatihnya lebih penting, berarti salah pelatihnya dong? Yes, kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan di Menarik sini ya. Ya ini kita nggak ngebahas klub Iya. lu atau klub orang lain Iya, ya. iya, Ini iya, gue iya. disclaimer, kasihan karirnya Yoga nih. Nggak bahas itu. ya kurang lebih kayak gitu sih Bang. Kalau saya lihat kan, maksudnya saya pun juga punya prinsip ketika saya gagal, tanggung jawabnya saya gitu. Benar. Maksudnya saya mau ntar sekelas pemain apanya juga ya saya gitu. Terlepas dari sekarang pun itu harus di-compare secara seimbang. Kita punya tim pelatih bagus, pemain juga top. Betul. Itu bakalan menemuin hasil yang maksimal. Betul. Itu udah menurut saya sih tutup mata tutup telinga lah. Jadi contoh kayak BTS. Iya. Ya enggak. dia ditopang sama tim pelatih yang luar biasa, ya kan, dan pemain ya udah nggak usah diragukan lagi, top level. Ya udah. Iya, Kan? iya, iya. Nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi kemarin pendekar lawan BTS sudah pernah belum sih? Belum, besok Besok ya? di Pontianak. Oh di Pontianak. Iya. Aryo katanya mau ke sana tuh, mau buka stand. Gila ya Aryo ya? Bisa. Semua daerah kan. Semua daerah. Katanya kan Pontianak banyak banget kan katanya Ya. fans futsal kan. Mungkin juga kontek-kontekan kita Benar, benar kan, gue penasaran banget tuh jadinya tuh. Oh jadi di sana tuh? Di Wah, sana. seru banget tuh. Di sana pekan hari pertama. Hari Hari keduanya Sabtunya ya? lawan Cosmo, jadi big match dua-duanya. Waduh. Sekarang peringkat berapa sih pendekar? 3. 3 ya? Poin sama semua tapi Bang, peringkat 2 sampai peringkat 6 tuh 13 semuanya. Oke, tapi BTS agak jauh ya? BTS itu 19, beda 6 poin. Beda 6 ya? Oh, agak jauh ya emang ya. Balik lagi. Berarti sekarang yang gue suka penasaran, pas lo ngelatih Ricardinho, lo ngelatih si Venezuela, si Ronaldo ya, namanya tulisannya Ronaldo soalnya ya. Iya, Ronaldo. Bahasanya gimana Pak? Apalagi head coach lu juga bahasanya kan beda tuh. Kalau bahasa sih Coach Alvaro bagus sih Bang ya, karena dia bisa 4 bahasa kalau nggak salah tuh, ya kan, Inggris, Latin, apalagi saya lupa pokoknya. Terus si siapa Ronaldo ini yang PR, Oke. dia cuma bisa Latin. Oh. Kalau Ricardinho aman. Bisa bahasa Inggris ya? Ya public speaking bahasa Inggrisnya bagus lah dia. Jadi ya kalau dengan saya mungkin ya bukan, biarpun nggak sempurna gitu kan, ya masih bisa lah saya talk by talk kata per kata masih bisa, dia ngomong apa saya ngomong apa masih ini ya kan. Tapi kalau udah Wilmar itu coach yang nyampein. Oh. Karena coach bisa bahasa Spanyol kan, Latin kan. Jadi coach ngejelasin ke kita pakai bahasa Inggris, ada interpreter, translatein. Oh, ada translator? Ada. Gila, kelas pendekar Iya, ada interpreter, translatein. Nah, ntar coach jelasin lagi itu ke Wilmar.
ya kan, jadi Yang interpreternya nggak ngerti itu kalau teks Latin. iya mungkin mungkin nambah lagi bang ntar kan. Jadi dua ya. Jadi ya dong, cari lagi interpreter bahasa Latin Iya, ya kan, bener-bener. boncos juga ya kan. Oke. Gitu. Jadi ada interpreternya ya. Ada. Oke. Kayak BTS pun ada interpreternya juga bang. Oke. Nah ini kan si Ronaldo sama si coachnya ngerti bahasa Latin. Gimana dengan Ronaldo dengan teman-temannya yang katakanlah sama saya siapa Abdul Salam misalkan, Nah, kan iya. dia pemain juga kan Abdul Salam Iya, tuh ya. iya, iya. Gue liat tuh bagus tuh mainnya tuh Abdul Bagus Salam dia. tuh. U20 dia timnas Ken Suket. Iya, kayaknya bakal timnas senior sih. Feeling gue aja yang lihat mainnya ya. Bisa lah. Ngotot Jatuhnya banget. salah satu pemain underrated lah. Iya, benar, sepakat. Jarang dikupas, tapi permainannya efektif banget. Iya. Nah si Abdul Salam misalkan ngomong sama si Ronaldonya itu gimana tuh biasanya? Wow, gitu-gitu dong. Mungkin ya gitu bang ya, mungkin karena ya sepak bola menjatuhkan kita lah gitu kan, ada bahasa lapangan bang ya kan. Iya sih. Bahasa lapangan mungkin kayak misalkan bahasa lapangan misalkan kayak ball ya kan, ngerti kan, Iya. ball Atau cut off misalkan Ya kan, gitu, bahasa misalkan sepak bola. Wilmar offense Iya. itu bahasa lapangan, mungkin Bahasa hanya lapangan. sekedar bahasa lapangan mengerti, tapi kalau udah sampai Taktikal gitu ya. ya gitu udah itu urusannya sama coach lah. Tapi sekarang dia yang saya lihat dari kayak tadi ngobrol latihannya tadi pagi udah bisa bahasa Inggris ya kan, sampai Ipul katanya because bla 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 bla. Wah saya bilang ini orang udah pinter, sampai angka pun terkadang dia suka bingung, kita dia mau ngungkapin angka 1, 2 gitu karena bahasanya dia ya, bahasanya Latin kan, jadi kayak apa ya kan teritori, jadi itu kayak translate dulu baru dia ngomong pakai HP kalau misalkan di luar lapangan ya. Yeah. Jadi kalau misalkan ini sekarang kayak udah mulai agak belajar pelan-pelan dia. Nah, bagus sih kalau si Wilmar udah mulai belajar, berusaha masuk ke lingkungan kita, dia yang menyesuaikan. Terus gimana pengalaman lo ngelatih Ricardinho, Pak? Luar biasa, Pak. Itu mungkin dari seluruh pelatih di dunia mungkin ya beruntung juga gitu ya kan. Saya juga ditawarinnya pun sebulan sebelum kick off, Bang. Oh, 3 minggu malah sebelum kick off, bukan sebulan ya kan. Saya beres timnas tuh yang Tuli. iya tuh. Di Malaysia kualifikasi Piala Dunia. Saya ditawarin ya kan. Saya sempat mikir juga kan, mikir diskusi sama istri sama keluarga, saya ambil. Mungkin ya awal-awal sih kayak canggung, gue ngelihatnya di TV doang, sekarang ada di depan mata. Dan yang bener kata orang gitu, ya Mr. Humble Man udah Jago emang humble banget ya. iya, dan dia tuh paling nggak suka mencle lah bahasanya kalau apa-apa tuh 100% gitu. Sampai mungkin udah rame lah di podcast mana ya. Jadi kalau misalkan sebelum latihan kan pelatih fisik tuh nanya berat badan hari ini berapa, terus mood berapa bang, mood kamu tidur berapa. Siapa nanya gitu? Pelatih fisik lu? Pelatih fisik itu formnya dibuat sama pelatih kepala. Jadi pelatih kepala tahu ya kan. Terus tidur berapa lama? Terus tidur bagus nggak? Misalkan 3 tuh sedang berarti kan. Kalau 1 misalkan 5 bagus misalkan gitu. Kalau Ricardinho jawabnya always moodnya bagus setiap latihan. Karena ini profesi gua, ini kerjaan gua gitu dia ngomong. Gokil. Ini pengalaman maksudnya yang nggak bisa dibeli. Mungkin ntar gua kakek nyeritain sama cucu-cucu gua pernah kerja bareng gitu. Biarpun ya misalkan kalau pelatih asing kan sekarang job desk-nya rata-rata hampir 70-80% kan diambil sama Alvaro semua ya. Maksudnya kita nggak semua, karena dia kan etos kerjanya begitulah. Tapi saya bangga lah gitu, nggak bisa dibohongin gitu ya. Luar biasa gitu. Sampai gue pas nonton Pendekar di sini Popki, kan gue ngajak anak gue kan. Terus gue bilang Yura itu ini pemain ini pernah jadi pemain terbaik dunia 3 kali berturut-turut ya. 6. Salah dong, gue kasih tau anak gue. Ntar gue kasih tau lagi deh. 6 kali. 6 kali bang. 6 kali berturut-turut. Terus sekarang siapa? Kata dia gitu. Terus gue nggak tahu. Sekarang bukan dia kan? Bukan. Karena dia kan udah pensiun kan. Pensiun. Dia di liga sana udah pensiun ya? Tahun lalu masih. Tahun ini kita belum ketahuan nih siapa pemain terbaik dunia, belum ketahuan. Tahun lalu siapa? Masih dia. Masih dia. Makanya dia kalau saya bilang personal yang luar biasa lah. Iya ya. Tapi emang visi bermainnya apa semua segala macam emang beda ya? Beda bang. Apa yang membedakan? Nah, gue pengen tahu.
sama pemain kita lah. Kan ada pemain nomor 1 di Indonesia secara jumlah followers ya. Iya, Bayu Saptaji Bayu kan. Saptaji sama dia lah. Apa yang menurut lu bedanya Bayu sama dia lah? Bukan gua mengkomparasi ya. Maksudnya jangan Bayu deh, gak enak lah nggak. Maksudnya mengkomparasi apa yang ada di tipikal pemain Indonesia sama yang ada di dia nih. Kalau saya lihat yang pertama etos kerja udah pasti. Etos kerja. Etos kerja tuh maksudnya nggak pernah telat, setiap latihan total atau gimana? Ya setiap latihan tuh maksimal dia, maupun keadaan situasinya dia kayak gimana gitu. Kalau kan kita ngelihat nih, misalkan ini kayaknya lagi nggak sehat nih, kita bisa ngelihat kan dengan gestur apa segala macam. Tapi kalau dia tuh dia nggak pasti itu kayak ngelakuin apa-apa tuh maksimal, ya kan. Terus hal detail bang yang beda. Detail orang sana tuh menurut saya luar biasa, ya. Kalau saya lihat Ricardinho pengambilan keputusan hal-hal yang berupa teknik dasar pun atau pada saat pengambilan keputusan pada saat pertandingan kan situasi kalau pada saat pertandingan cepet tuh bang. Iya. Ntar misalkan situasinya defense-nya misalkan ditutup luar atau enggak tutup dalam dan kita harus seperti apa sebagai pemain gitu kan. Iya. Kalau pemain kita kan mungkin 1, 2, 3 detik bisa hilang bola. Kalau dia tuh 1, 2 detik tuh bisa ambil keputusan secara tepat, itu yang luar biasa menurut saya. Itu yang ngebedain hal-hal detail ketika dia ngambil keputusan. Luar biasa pokoknya. Tapi itu karena dia rajin latihan atau karena daya tangkap dia yang cepet ya? Kalau gua ngelihatnya sih karena emang pengalamannya bang, bermain di level tinggi kan, maksud dia juga lama main di Inter Movistar tuh ya kan. Itu dia sih kalau menurut saya, dia main di level tertinggi dunia. Jadi ya seperti itu, jadi udah terbentuk secara otomatis kalau saya ngelihatnya. Sama plus mungkin di latihannya pun dengan orang-orang yang kualitasnya benar. Ya sama gitu ketika dia sejajar. Di Inter lah, dia main di Prancis, dia kemarin pernah juga katanya main di Nagoya Ocean kan Jepang. Ya dia bermain benar-benar di standarnya tuh benar-benar ini dan nggak pernah nurunin standar. Ketika dia main di Prancis yang kualitas liganya mungkin ya emang di bawahnya Spanyol, dia tetap mainnya di sini. Sama ketika dia di Nagoya pun sama begitu. Ya kan? Mungkin kalau sekarang karena emang udah umur ya nggak bisa bohong juga. Tapi ya tetap kalau saya lihat sih ya masih the one and only lah. Maksudnya masih yang terbaik sih. Umur berapa sih dia? 37. Tapi emang kelihatannya tuh lucu ya. Orangnya tuh kalau lu perhatiin lucu ya. Ya suka dia tuh social life-nya bagus lah. Ke pemain, ke kitman ya kan. Ke semuanya bagus lah. Nggak kayak yang sombong gitu ya. Enggak. Mungkin gue kalau jadi dia udah sombong kali ya. Makanya gue gak jadi kayak dia ya. Makanya gue cemen ya. Mereka yang di atas baik kali bang ya kan. Jadi yang di atas tuh gitu nih orang kalau punya prestasi bagus sombong nih. Jadi prestasinya nanggung aja biar dia gak sombong. Gak apa-apa daripada gue masuk neraka tadi. Oke, balik lagi ke elunya. Lu juniornya Aryo ya di SMA ya? SD sih bang. Oh SD. SD-nya tuh gue dekat rumah gue bawah. Nah SD saya Mario tuh di sana tuh SD Mekarsari 2 tuh. Mekarsari 2. SMA di mana? SMP? SMP gue 7. Aryo udah misah tuh, nggak tahu kemana tuh dia tuh. SMA? Aryo 7 juga. Nggak tahu gue. Nah SMA-nya gue PKP. Oh PKP. Jakarta Timur. Aryo SMA 2 kalau nggak salah. Depok. Iya masih, ya ruang lingkupnya masih sini-sini aja lah bang. Jadi ntar ketemu-temu lagi, kita kemana-kemana ketemu-temu lagi kan. Oke. Terus apa yang memutuskan lu jadi pelatih? Karena lu suka bola, terus lu nggak bisa jadi pemain. Ada juga kan kayak gitu. Atau emang dari awal lu pengen punya cita-cita lain tapi begitu lu jadi pelatih kayaknya gue bisa nih jadi gini atau gimana? Itu malah justru nggak sengaja bang. Nggak sengaja, awalnya saya cuma ngelatih SMA doang tuh. Dari kuliah? Kan gue di UNJ kan. Ya lu UNJ. Terus saya ngelatih SMA tuh SMA 99 angkatannya Adam Alis. Nah saya awal ngelatih Adam Alis itu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Dulu berarti lu latih sepak bola dong? Dulu masih jatuhnya futsal sama seven soccer lah. Oke. Ya Adam main futsal ya kan. Dulu Adam masih main di Suratin Persija. Ya kan, Suratin Persija. Ya udah tuh saya latih. Pokoknya tuh banyak, lumayan juga tuh pemain-pemain yang 99. Ada June yang pivot sama Fahri Deriantama yang sekarang di Halus dulu Famos. Nah, ya udah tuh dari sana saya meniti karir sana.
prestasinya lumayan lah, prestasinya lumayan. Karena pemainnya bagus-bagus atau karena pelatihnya bagus nih? Ya kayaknya pemain bagus juga bang. Iya benar. Kayak menentukan nasib juga ya bang ya. Ya kan. Ya udah dari situ ya kan ada momennya tuh di 2012 justru ya kan. Bang Sumianto ada kalau abang pernah tahu sekarang di Kancil BBK ya kan asisten pelatih. Dia dapat tawaran ngelatih di Banjarmasin ya kan tim Liga Nusantara. Nah tadinya tuh ngajak Sulaiman Budi Mencong. Oke. Sulaiman Kemarin Budi, ke top skor tuh dia. iya Sulaiman Budi Mencong dia ngajak dia. Nah si Mencong lagi keikat kontrak waktu itu sama tim amatir juga Kairo di Jakarta, nggak bisa. Bang Sumi bingung nyari orang. Gua lah udah saya percaya sama kamu katanya. Bang saya nggak berani bang kalau udah levelnya ini saya cuman SMA doang gitu. SMA doang katanya. Yang masih bisa dibego-begoin lah ibarat kata gitu. Iya katanya. Kayak enak sama senior gitu. Gitu. Ya udah lu berangkat kata dia. Berangkat ya akhirnya di sana lah bang ya kan di sana malah justru manjang tuh bang. Saya juara Linus pertama dulu namanya LFI Liga Futsal Amatir Indonesia. Finalnya di Cilodong nasionalnya. Saya juara tuh tim Banjar. Nah, itu kan kalau juara itu kan promosi ke Pro League kan. Tiba-tiba call nggak mau ikut. Nggak tahu alasannya kenapa ya kan. Nah, itu sempat off. Saya nggak lanjut lagi ke Banjar tapi orang KONI sana tetap ngubungin saya megang Porda Kalimantan Selatan. Sorry, pas di Banjar nama timnya apa? DYS Saijan dulu. Pemainnya Jaul, Haldian Altio. Yang saya bawa dari sini. Dua pemain itulah ya kan. Ya. Udah saya dipanggil KONI, saya megang Porprov sana. Udah tuh manjang, saya lumayan lama sampai 2015 kalau nggak salah. 3 tahunan ya? 3 tahunan lumayan di sana. Ya puncaknya tuh yang ketika abang saya lah, ya pas PON itu. 2016 itu udah maksudnya kayaknya gue nih profesi gue dah ini bakal bisa jadi hidup gue gitu. Di 2016 itu saya perak ya kan di PON Jabar. Udah tuh dari situ adalah tawaran banyak tapi saya debut profesional bukan di pas Liga 2017-nya 2018. Karena saya banyak milih kali itu ya 2017 Permata nawarin, APK nawarin, mana lagi head coach waktu itu. Dulu tawarin asisten. Ada head coach juga, APK nawarin, head coach saya tawarin juga kan. Tapi lu pilih-pilih saat itu. Terlampau milih. Zong lah. Ya kan Zong nganggur. Nyiramin buruh. Iya kan karena terlampau banyak milih kan. Jadi pelajaran juga tuh Bang ya kan. Jadi pelajaran juga. Akhirnya saya ambil lah debut profesional saya justru di SKN udah itu. Di SKN ya? Iya. Sebelum di Halus tuh sebelum di SKN dulu. Justru SKN tuh 2 musim. Itu yang juara bukan sih SKN? Juara 2 sama juara 3. Oh iya juara 2 sama juara 3. Juara satunya Black Steel ya? Aduh gue lupa. SKN tuh baru juara 2020 kan? Famos. SKN belum pernah juara Bang. SKN belum pernah juara sampai sekarang? Belum pernah juara sampai sekarang. Dia tuh runner up. Juara 3 runner up. Ya. Saya pairingan saya sama Denny Handoyo. Saya asisten waktu itu ya kan. Yang tahun pertamanya sama Ayun Malaysia. Oh iya Malaysia. Nah, tahun keduanya 2 Belanda Khalid sama Salid. Itu SKN tuh. Ya, setelah itu saya ke Halus baru. Oh iya benar. Halus Ingat yang Bayu ya kan, Bayu Saptaji. Iya. Khalid tuh yang kita syuting Ortus yang be the one, be the one and only. Ya sama dia itu. Iya. Nah, terus apa yang membuat lo memutuskan ini jalan hidup gua? Karena agak menurut gua jalan hidup coach, guru itu gue salut sih. Orang yang mencari ilmu untuk diajarkan. Ya benar. Kalau kayak gue gini mencari ilmu untuk diimplementasikan untuk jadi uang. Kalau lu mencari ilmu diajarkan, mereka yang dapat uang. Hasil yang lu ajarin, benar. Pelatih-pelatih, pemain-pemain. Kalau gue ngikutin instruksi coach secara benar, abis itu kan gaji gue bisa naik. Iya. Belum tentu gaji coachnya loh. Benar. Saya. Nah itu yang gue penasaran gitu. Alasan apa yang membuat seorang bisa memutuskan menjadi guru atau jadi coach lah ibarat? Kalau saya sih suka Bang kayaknya sama. Saya ngerasa tuh justru saya tuh kan masuk UNJ karena dorongan. Awalnya tuh malah didorong itu jadi guru aja lu. Oh. Karena ibu saya guru,
ya kan di SMP 7 ya kan, udah guru aja, guru ya bla 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 tunjangan bla 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 ya maksudnya ya orang tua juga mau anaknya berdiri secara PNS. satel lah gitu Guru loh, PNS. rasanya ya lah gitu Ah. kan, ya kan saya sempat juga ngajar sebenarnya, sempat juga ngajar ya kan, tapi kok kayak kalau ngajar tuh pulang pagi Berangkat pagi. pulang sore ya kan, jadi kayak nggak nikmatin gitu, Nggak nggak nikmatin. nikmatin saya. Jadi pada saat saya ngelatih, kayaknya gue suka nih gitu, gue suka awalnya ya di 99 itu sebenarnya. Ya Datang kan? 1 jam 2 jam Iya kan. efektif gitu kan ya. Iya, gitu kan maksudnya gue kerja, tapi nih kayaknya ini gue gitu. Jadi terlepas dari ada faktor bla bla blanya banyak gitu kan, apalagi waktu dulu kan kita muda ya bang, masih muda lah, nggak mikir ntar gue punya istri gimana, gue ntar kalau gue nggak ada duit ada tunggakan gimana gitu. Kalau misalnya kayak dulu ya udah jiwa muda, terus gue kayak ngerasain sesuatu hal yang enak ya gue jalanin gitu. Iya. Bukan kalau ditanya alasannya sih ya nggak ada bang, ya karena Iya. emang suka gitu bang. Iya benar. Heeh. Benar ya. Kayak misalkan lu ditanya sama ini Sujiwo Tejo pernah bilang kalau kita mencintai sesuatu tapi kita bisa alasannya, Ya, itu artinya lu berhasil mengkalkulasi. Iya. Yang kerja berarti otak bukan hati. heeh. Itu tops. Makanya kalau lu ditanya sama dulu waktu gue ditanya sama istri gue nih, kenapa gue memutuskan gue menikahi dia, gue bilang alasannya apa? Gak ada alasannya. Ya gue cinta aja. Makanya ayo nikah gitu. Iya, benar. Nah kalau misalkan ada cowok dijawab kenapa kamu cinta sama aku, karena begini, kamu adalah itu yang kerja otak bukan hati. Yes. Tolong potong terus upload di TikTok. Ntar ada potongan TikToknya banyak. Banyak terus. Ada jeduk-jeduknya di akhir. Potongannya cuma berapa detik doang, jedak-jeduknya banyak. Iya. Nah, sekarang umur lu 31 berarti. 30. 32 bang. 32 ya? 32. Oke. Pelatih yang menurut gua lumayan muda berarti ya, 32 ya. Ya kalau di Seumuran kita, 90. kalau di profesional saya tuh ada Azhar yang Makassar. Ya mungkin termasuk yang muda juga gitu ya kan. Ya, alhamdulillah. Iya, masih dibilang muda di kalau di compare sama yang tua-tua gitu. Kalau untuk level pelatih. Ya. Tapi lu karena masih umurnya segitu, Pak. Itu pemain-pemain ada yang pernah Yoga ngomong apaan sih? Pasti ada. Ya kejadiannya ya pada saat situasi saya dipecat tuh bang. Oh. Kalau kita mau buka-bukaan nih ya. Aduh, ya, terserah kalau mau cerita-cerita tapi gue gak mancing. Kalau saya sih ngelihatnya mungkin ada Trust issue lah ya. Trust. Jadi kayak pemain lebih ada yang seumuran sama gua, secara level prestasi itu di atas gua juga. Bahkan ada kan faktornya banyak kan. Banyak. Ya kan mau kita sikap kita seperti apapun, kalau udah ada trust issue seperti itu menurut saya bakal susah. Iya. Nah, tapi beda kalau sama Ricardinho. Kalau gue mau balikin lagi nih, Iya. ya kan, dia orang yang paling respect menurut saya. Dia dengerin meskipun lu yang di bawah dia 5 tahun kan? Gitu, ya tetap respect dia. Apa nih harus dilakuin? Oke, katanya. Gitu. Gokil. Itu maksudnya itu yang saya bilang etos kerja orang sana itu, dia nggak peduli lu lebih muda, lu nggak secara value lu lebih rendah pada gua gitu. Kalau kita kan enggak. Maksudnya mungkin di dunia kerja saya apalagi kan gitu, lu kalau misalkan ya value lu lebih rendah daripada gue gitu, ya gue ya udahlah selawa aja gitu segala macam. Tapi kalau misalkan orang-orang kita atau nggak atlet kita udah punya sikap seperti ya kan Ricardinho atau nggak Ricardinho aja ya gitu, maksudnya etos kerja seperti itu, mungkin kita minimal bang sama kayak Jepang mungkin kalau saya ya kan, minimal sama kayak Jepang. Ya kan, minimal sama kayak Jepang secara prestasi, kualitas sumber daya manusianya itu bakal sama. Kita gak usah mikir-mikir jauh-jauh lah kita lolos Piala Dunia segala macam, ya kan. Kita kejar dulu aja Thailand sama Jepang. Kalau saya sih, karena kalau saya ngeliat orang Thailand pun juga sama. Mininya Jepang lah, secara etos kerja dan sumber daya manusianya tuh sama lah. Hampir bisa seimbang lah kalau saya lihat gitu. Biar gue tebak nih, pemain yang menganggap lu kayak begitu sekarang gak kemana-mana kan? Maksudnya prestasinya begitu-begitu aja kan? Ya bisa dibilang mah begitulah. Bisa dibilang begitulah. Jadi memang kan kemampuan kita untuk menyerap ilmu itu kan tergantung seberapa besar kita mau membuka diri menerima ilmu baru kan? Ya benar. Nah ketika lu kan kalau lu ke GS itu ada tulisan dari Messi itu. Momen quotes. Iya, quotes dari Messi. Momen dimana lu merasa udah nggak ada yang harus diimprove lagi,
itu adalah momen terendah bagi seorang pesepak bola. Kata Messi itu. Jadi kalau lu ketemu sama orang ya meskipun lebih muda ya, terus dia ngasih tahu lo yang benar, tapi ternyata lu ngerasa bahwa nih siapa sih anak kemarin sore bau kencur kan gitu ibarat kata. Ya udah itu berarti udah momen yang menyedihkan buat lu sebagai pemain sepak bola gitu kan. Setuju saya. Nah makanya berarti dari sini ketahuan bahwa si Ricardinho ini menurut gue bisa dijadikan contoh ya buat anak-anak muda lain. Kan kalau kata Anies Baswedan, gue banyak mengutip, kesannya gue intelektual banget ya, parah. Kalau kata Anies Baswedan itu setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Setuju saya. Ya, iyalah, gue bisa belajar dari lu. Kapanpun dimanapun ketemu, ya maksudnya kita nggak boleh menganggap orang memiliki value yang lebih rendah daripada kita. Betul. Tapi kalau kita bisa belajar, itu adalah maksudnya titik di mana lo tahu seperti apa diri lo. Benar. Kalau saya sih. Benar. Nah, dan pantas lu keluar kalau menurut gue, karena kita kita harus menghargai diri kita kita harus mengarahkan diri kita ke tempat di mana tempat tersebut menghargai kita, Pak. Nah, setuju saya. Iya dong. Itu pasti, Pak. Itu udah maksudnya kalau saya lihat sih harga mati kalau sekarang ya. Termasuk kalau antara situasinya seperti apapun, itu menurut saya poin pertama. Ya maksudnya kalau misalkan saya berdiri di mana tapi kalau nggak dihargain juga buat apa gitu. Betul. Ya kan lebih baik saya di mana saya pergi atau berdiri ketika saya udah dihargai sama orang-orang sekitar saya atau circle saya. Betul. Itu bakal jadi luar biasa. Penghargaan buat diri kita sendiri. Tapi syaratnya adalah diri kita memang pantas dihargai, Pak. Itu dia. Itu berat karena yang bisa nilai orang lain. Nggak bisa kita nilai gue nih begini nggak bisa. Yang bisa nilai kita tuh ya orang lain. Bener. Gitu. Jadi misalkan nih, gue katakanlah ya, gue punya guru misalkan. Iya, gue akan respect sama. Misalkan gue udah membuka diri gue, tapi ternyata yang diajarin sama dia negatif mulu. Ya gue lama-lama nggak menghargai dia lah. Doktrin lah bahasanya ya. Doktrinnya negatif misalkan. Doktrinnya negatif. Mam, lu kalau sholat subuh 3 rakaat aja, ngapain lu sholat subuh 2 rakaat? Misalkan kan kayak begitu. Ya gue respect karena dia guru gue. Tapi ketika ngajarin nggak bener kan orang yang lain yang nilai kan. Lebih ke filter sih Bang. Jadi misalkan jangan sampai ini maksudnya banyak juga sekarang hal salah yang dibenerin itu. Itu yang kalau menurut saya terlepas dari mau sosok setinggi apa, kalau dia ngomong apa pasti terlihat benar karena emang sosoknya dia. Tapi kalau misalkan kita sebagai personal itu bisa memfilter semuanya, mungkin saya bakal nggak jadi masalah gitu. Betul. Yang jadi masalah itu, wah ini ngomong begini nih, nggak difilter, benar gitu. Ya kan berarti dia nggak ngelihat bobot apa yang diomongin sama orang tersebut. Benar. Gitu. Benar. Even itu Ricardinho pun kalau seandainya dia dengerin kata-kata lu, dia akan memfilter juga. Saya filter juga, nggak mungkin juga gitu ya kan. Itu menurut saya harga mati lah. Iya, misalkan bunuh diri kan nggak mungkin kan. Oke, terus kalau pelatih itu ilmu-ilmu apa aja sih yang harus dimiliki, coach? Kalau itu sih kayak banyak sih Bang ya, apalagi pelatih kepala. Saya jadi ngerasain gitu. Apalagi sama beliau lah, ini Alvaro Martinez ya kan. Saya ngerasa saya nggak boleh nguasain aspek taktikal aja gitu. Aspek taktikal pun saya ngerasa kurang juga gitu kalau ketika ketemu dia gitu. Ketemu dia, gue kurang banyak banget gitu ya. Dan beliau tuh nguasain bener-bener all aspek untuk situasi dalam tim itu dia kuasain gitu. Itu yang menurut saya luar biasanya. Dia nguasain tentang penanganan cedera seperti apa, dikoreksi misalkan fisioterapinya, misalkan Ricardinho cedera atau nggak Abdi cedera, apa yang lo kasih gitu, kasihnya begini, dikoreksi sama dia. Bukan begini. Nah, sama kayak pelatih fisik juga kayak gitu. Jadi menurut saya tuh dari satu tim ini ya kan, mungkin kalau kita cuman sebagai pelatih kepala itu nguasain aspek taktikal aja nggak cukup. Kalau kita mau grow up, naik level ya ini saya juga doa kali Bang ya, saya dapat pembelajaran luar biasa. Betul. Biarpun terkadang ya suka dimarahin juga. Iyalah, wajar. Dimarahin juga sama coach, saya kan dikasih tahu begini, please yoga ya kan. Katanya detail, correct and correct, kata dia, koreksi. Saya juga terkadang kok begini, tapi terkadang saya mikirnya ini Allah mau naikin derajat gua kali. Betul. Ya kan, mau naikin derajat gua, mau grow up. Mungkin
ini bekal gue untuk kedepannya gue berkarir gitu. Betul. Kalau saya sih ngelihatnya lebih ke sana sih Bang, ya kan. Dan beliau ini ya maksudnya datang dari kiblatnya futsal gitu, negara kiblatnya futsal Spanyol, dan dia belajar pun, saya cerita sama saya skripsi tentang ujian ngambil license atau ujian skripsinya tentang futsal tuh 6 tahun. Wah, gila. Kita 2 minggu. Kayaknya saya kadang-kadang, kamu berapa, dia nanya-nanya kan, sharing juga, kamu berapa lama? 2 minggu. Oh, ikut berapa lama? 6 tahun. 3 tahun praktek, 3 tahun teori. Itu lisensi kepelatihan. Iya, makanya saya langsung ya udahlah. Iya, Nah, iya. kan, maksudnya dia sekeras itu, ya kan, strong biar tim ini maju, grow up segala macam, wajar kalau saya bilang. Iya. Dia begitu wajar. Bener. Dia keras, dia seperti apa, karena dia mau ini loh yang benar. Bukan sekedar gue lewat udah. Iya. Enggak, kalau dia tuh gue mau yang bener. Oh, oke. Ya kan, gue yang sampai sempat kemarin dia marah tuh, dia ngomong kalau nggak salah, gue tuh pengen ngeliat minimal ada orang main di sini di second division Spanyol. Sampai dia ngomong kayak gitu. Saya sampai ini ngemotivasi. Serius banget nih ya. Itu saking, menurut saya tingkat kepedulian orang kan ada beda-beda Bang. Iya. Ada orang yang sayang apa segala macam, dia halus. Ini orang peduli sama gue. Tapi dengan marahnya dia tuh saya ngelihat ini orang bener-bener gue mau yang terbaik bener gitu, yang bener, kerja nih bener gitu. Menurut saya sih luar biasa. Dan ya saya terlepas dari sama Ricardinho, yang lebih saya bersyukur lagi nih, saya belajar justru sama dia ya. Gitu. Gokil. Tapi dia pernah marahin Ricardinho gak sih? Kalau marah sih enggak Bang, kayak diskusi aja kalau orang sana ya. Kalau saya lihat kita nggak tahu juga gitu. Mungkin kalau marah sih saya kurang paham ya. Karena kan dia bicara, kita nggak tahu juga kan. Terkadang kalau misalkan bicara sama Ricardinho tuh bahasa Latin. Mungkin dia lagi ngomongin lu, tahu itu sebenarnya. Bisa jadi si Yoga nih katanya, ya kan. Yoga ngomong apa tadi sama lu? Ngomong apa? Iya, kalau saya sih ngeliatnya di sana mereka tuh sesama pelatih sama pemain asing kayak diskusi aja sih, diskusi tapi kayak mungkin kenceng aja gitu. Kalau untuk marah nggak ada. Jadi kalau selain ke Ricardinho, ke pemain-pemain lain keras nggak sih? Kan kalau di Indonesia kan goblok lu, tolong otak lu di mana? Keras ya. Keras, dia detail. Salah berdiri aja biasanya. Salah nerima bola gitu ya. Salah nerima bola, salah berdiri aja. No dia. Wah gila. Gak mau dia. Dan dia tuh setiap latihan pasti videoin. Oh. Dia videoin. Jadi setiap beres latihan dia minta videonya. Saya yang suruh ngerekam tuh, saya taruh aja kan tripod di atas. Minta videonya, ntar sama dia ditonton lagi. Nah, ntar tuh koreksi individu tuh, misalkan si finishing nih aturan, dia dapat splitting pass atau nggak through pass, aturan finishing one touch sama pemain biasa dikontrol dulu, ada kan sering gitu. Ada. Sama dia dipotong kecil gitu yang durasinya palingan 6-5 detik, sama dia tuh dikirimin ke pemain. Emang kalau bisa dibilang kerjanya tuh bukan 2 jam doang, bisa dibilang 24 jam kali ya dia. Makanya tuh orang yang sama kayak Coach Ken lah, orang gila futsal gitu. Menurut saya ada ya, gue pikir gila futsal lu ya. Ternyata bener ada. Kalau menurut saya sih bener tuh, orang gila futsal kerjanya 24 jam, itu nggak bisa dibohongin. Tapi ya itunya dia kayak gitu. Iya. Tapi jadi menarik ya buat lo ya. Lu jadi dapat mentor cuy. Mentornya tuh bener-bener kayak sekolah, gue kayak kuliah kali. Bener. Kuliah langsung learning by doing kan, bener. Langsung gitu Bang. Jadi kalau gue jadi lu nih, tapi lu udah nikah sih ya. Kalau belum nikah ya, gue rela tuh nggak digaji, ngikutin dia belajar, sampai gue dapat ilmunya. Terus ya udah, kalau dia udah selesai ya udah. Iya. Tapi kan selanjutnya lu bisa something, jadi orang. Iya. Makanya kan kalau saya lihat tuh kayak Eka Sanjaya Bang. Jadi maksudnya dengan dia kerja sama Alvaro waktu dia sekian 1 tahun, sekarang lumayan laku lah gitu. Laku lah dia, gitu. Oh iya, dulu SKN ya dia. Eka Sanjaya dulu SKN. Enggak, sorry, si Alvaro juga SKN kan? SKN, tapi setelah saya sama Denny Handoyo out, dia masuk. Iya. Jadi udah lebih tahu kultur juga sih dia sekarang. Bagus. Terus apa yang membuat orang
cocok untuk jadi pelatih? Nah, Ada kan orang yang gak cocok? ada. Jadi Ada. contoh kayak pemain, wah dengan empiris yang luar biasa, jadi pelatih zong ada. Iya, ada. Ya kan. Kalau saya sih ketekunan sih bang ya, ketekunan sama emang benar-benar dia suka sama apa yang dia lakuin. Kalau sekarang lu tekun tapi nggak enjoy ngelakuinnya, susah juga gitu. Nah rata-rata nih orang yang menurut saya ngelihat kayak almarhum Bonsu, ya kan, mungkin secara backgroundnya ya pemain gitu, terus nggak ada kayak dia edukasi atau gimana gitu segala macam. Tapi karena dia benar-benar suka sama olahraga tersebut dan enjoy ngelakuinnya, ya kan, social life-nya yang kedua, terakhir social life-nya dia bagus sama lingkungan futsal, dia kepake. Bukan ngejilat ya bang ya, Iya. di tanda kutip gitu. Ada orang juga maksudnya jual kecap atau segala macam lah bahasanya sekarang, ya kan jual kecap misalnya kayak ke bos-bos apa segala macam jadi laku. Tapi kalau misalkan social life, jadi lo berteman lah, buka relasi, jadi oh ini tahu nih begini, akhirnya ya pintu terbuka, link terbuka, yang akhirnya lo ada jembatan atau enggak ada ruang untuk lo berdiri. Itu sih. Iya. Itu kan karakter. Kalau yang teknikal, maksudnya orang itu harus jago matematika atau orang itu harus ngerti ini kah? Orang itu untuk sebagai pelatih ya? Kalau untuk itu ditanya aspek apa gitu kan? Iya, aspek apa gitu? Yang teknikal ya? Kalau taktikal sih, ya lu harus tahu paham tentang apa sih upgrade ilmu yang ada di futsal bang. Jadi ada juga pelatih masih banyak sih nih, masih banyak bang, masih banyak pelatih. Tapi secara konteks atau enggak pemahaman dia tentang taktik masih jadul. Kayak mungkin itu taktikal 2014-2016 lah. Kalau sekarang kan, udah sekarang udah banyak kan. Misalnya kayak tactical group. Sebelum ke sistem ada tactical group, di bawah tactical group ada tactical individu. Nah itu harus kita kuasain lah gitu ya kan. Nah kalau yang dulu mungkin kayak jadi contoh, ya kita main 2-2 ya, 2 pemain defender, 2 pemain depan, passing, pivot lah, gitu kombinasi doang. Gitu loh ya. Itu kan misalnya ini gambaran aja. Nah mungkin kalau saya lihat upgrade ilmu dan carinya di mana. Nggak harus kita kayak seperti apa, jadi kita nonton aja visual, ya kan, visualnya nonton langsung, kita buka video sekarang apalagi kan udah gampang bang, ya kan. Nah yang terakhir mungkin ya kayak gini, kayak saya ini, dia terjun jadi paham maksud apa hal-hal yang terdapat di futsal perihal taktikal. Saya begini dah. Oh begini ya. Saya terkadang juga pembahasannya hal-hal kecil aja bang. Kenapa berdirinya begini? Kenapa nggak ngelebar aja? Kadang sampai dibahas doang kayak gitu. Dan dia pun sekarang kan suka kayak bukan yang ngetes, kasih pertanyaan ke saya dan saya bisa jawab nggak gitu. Dia mau tahu apa sudut pandang saya. Saya tahu kok historinya kamu gimana. Sampai pemain kayak si Raka tuh dia tahu historinya. Luar biasanya tuh, bukan kepo ya. Dia tuh jadi kamu mempelajari background. Dia kamu sebagai pelatih tuh harus tahu historial yang kerja sama kamu gimana gitu. Dianya dulu pernah copet atau apa enggak? Wah, pernah copet, larinya cepet nih. Taruh flank. Udah taruh flank ya kan. Ini tukang ribut dulu nih, taruh pivot. Taruh pivot ya kan. Iya benar. Tukang copet ya. Nah, kadang-kadang coach, banyak di orang kita ya itu ngerasa bahwa kalau kita direndahkan, kesannya tuh kita kesel banget. Padahal kalau menurut gua, orang jago itu dulunya dibego-begoin dulu. Iya bang, pasti saya juga setuju sih sama itu. Karena juga saya pernah di fase tersebut juga sih, ya kan, nggak dipungkiri sih. Iya betul. Bener, saya setuju itu. Gue dulu zaman gua ngantor ya, gua kan pernah kerja kantor juga. Gue dibego-begoin sama klien. Katanya ini anak 20 tahun, 21 tahun ketemu sama saya, ngomong ke perusahaan tuh. Gua represent perusahaan. Ini 21 tahun ketemu sama saya. Saya level manager di perusahaan ternama gitu dulu. Ngapain nih anak itu kan? Terus di depan muka saya dia nelfon atasan gue bilang, wah hati gue dongkol. Pastilah. Wah, gila. Antara bisa kena mental iya, atau enggak lu makin kuat. Bener. Itu dua aja sih. Dua aja, antara lu jatuh atau lu naik. Gitu nah, aja. Alhamdulillah saat itu gue ya jatuh sebentar tapi habis itu naik. Jadi sampai gue berada di mana, wah gila. Wah, tapi gue pasti bisa buktiin. Udah, tapi terus gue gimana? Gue bilang ke atasan gue, gimana jadi kamu masih pede gak ketemu dia?
besok ketemu saya sama dia lagi, saya akan bikin dia terpesona lah, ibarat kata kayak gitu. Iya, udah tugas kita gitu doang. Makanya ketika ada pemain, ada pelatih yang ibarat kata ya dibego-begoin, down, mentalnya dijatuhin, terus tiba-tiba down, bukan malah ngebuktiin, ya dia berarti nggak sungguh-sungguh ngejar keinginannya kan gitu. Bedanya gitu doang sih. Bedanya gitu dong. Kalau level taktikal, level teknikal itu hasil dari kesungguh-sungguhan lu belajar. Nah, setuju saya. Bener kan? Benar, setuju. Kalau kita sungguh-sungguh ya kan, maksudnya segampang dan sesusah apapun itu juga pasti bisa dilewatin. Betul. Jadi hampir nggak ada sih hal di dunia ini yang nggak bisa dipelajarin sih. Benar. Tinggal kemampuan kita untuk belajar aja sih. Dan yang tadi kemampuan kita untuk siap dibego-begoin, ditolol-tololin untuk jadi maju. Memang, ya kan? Dan gue pasti lu juga pasti mengalami fase itu kan. Ngalamin saya tuh kayak Bang Andri dulu tuh, itu udah luar biasa lah. Kalau marahin, jangankan jadi pemain, jadi pelatih. Saya udah jadi pelatih pun, kalau ngelatih atau enggak kita bikin sesuatu hal yang tanda kutip nggak sesuai sama dia, luar biasa. Kena ya. Sama saya juga di sini pun juga begitu. Ya kan, sampai ya pernah tuh saya scouting saya salah, ya kan. Parah udah, tapi saya ngelihatnya dia nggak suka bilang minta maaf. Nggak suka dia. I'm sorry, jangan sorry, lu koreksi, lu benerin diri lu. Bener. Dia nggak suka gitu. Makanya saya bilang ada sisi di mana di killernya dia itu dia pengen kita maju. Betul. Itu menurut saya betul. Apa sih jiwa leadershipnya nih orang, biar seumuran ya Bang. Dia seumuran malu. Seumuran. Gokil. 90. Jiwa leadershipnya dia tuh udah terlihat dari hal-hal kayak gitu. Biar kalau orang yang nggak nerima mah mungkin apa sih ini orang? Gila nih, ini pendatang nih. Apaan sih? Gua pribumi dicaci maki di negara gua sendiri gitu kan. Iya. Iya, kalau saya sih ngeliatnya kesana sih Bang. Iya. Gue justru kalau menurut gue dia minta maaf, dia malah bikin lu lembek. Iya. Harusnya ketika dia kasih tahu, ya ini memang ada dua pilihan sih ya. Ada orang yang memang mau mendevelop staffnya, ada orang juga yang memang mau ya ngomelin staffnya aja. Tapi selama staffnya itu percaya bahwa orang yang diikutinya itu layak, iya. Ya lu terima aja dikatain apa, orang lu lagi belajar. Iya benar. Kan gitu. Kalau dulu guru lu adalah seorang bu guru yang ngayomin, begitu lu udah kehidupan nyata, guru lu ya masalah, caci maki, kan gitu. Aduh. Jadi ngomong filosofi hidup ya. Filosofi hidup memang, tapi ini dunia kerja ini adalah maksudnya filosofi hidup yang bakal kita temuin sih. Betul. Nggak bisa lu ngomong kita belajar lagi, kita berproses lagi. Menurut saya no. Iya. Kalau udah di dunia kerja gini, ya kita harus nemuin jati diri kita, filosofi hidup kita seperti apa, dan tujuan hidup kita seperti apa. Betul. Betul. Yang paling saya tekanin sekarang nih, saya nggak mau kehilangan waktu. Itu aja sih. Waktu untuk belajar. Ya, itu keren. Waktu untuk sama keluarga. Main PS mau nggak? Main PS. Gue tiap sore main PS ya. Ya kan mungkin ya itu mungkin, hiburan doang, tapi hiburan ya. Maksudnya jangan sampai sekarang pun saya jujur aja Bang, ya kan lebih ituin waktu ke kerja, keluarga, dah sama itu aja gitu. Kayak untuk main gitu dah. Saya nggak pernah gitu Bang. Maksudnya udah nggak asik lagi dong lo kata temen. Yoga mah udah nggak asik. Iya. Ya terlepas emang ada kesibukan juga ya. Tapi pas kemarin ada waktu pun saya nggak kayak gitu lagi gitu. Udah ya nggak mau kehilangan. Saya udah berprinsip gitu, bukan karena ada dorongan. Ada kan yang bilang dari istri lah ini apa segala macam. Menurut justru istri saya ngomong udah main, ya kan me time. Jadi kayak penyeimbang. Jatuhnya dia kayak insecure-nya ini gara-gara nikah sama gue kali jadi begini gitu kan. Duniawi. Padahal sih enggak Bang, karena saya justru yang benar-benar enggak mau kehilangan waktu aja gitu. Benar pure emang benar-benar saya ngerasa sayang lah gitu karena saya ngelihat, saya udah kayak, kalau saya kan kadang-kadang tuh kalau saya lagi sholat flashback, anjing ya ini gue banyak banget ngebuang-buang waktu gue gitu kan. Jadi sekarang udah bukan saatnya gue fokus apa yang harus gue lakuin katanya. Jadi gue nggak mau buang-buang waktu itu aja. Oke coach, mendekati akhir-akhir, gimana dengan orang-orang? Kan gak banyak orang-orang yang bercita-cita jadi pelatih sepak bola. Iya. Gue nih kan anak gue yang pertama Yureka, dia kan
gue lihat nggak SSB jago-jago ya. banget urusan sepak bola. Iya. Gue sekolahin di Asiop ya biar dia hilangin penasaran aja latihan. Tapi gue lihat dia memang badannya nggak oke lah, maksudnya skill-skillnya dibanding teman-temannya biasa aja gitu. Tapi ini anak punya pikiran, maksudnya punya logiknya jalan gitu. Gue bilang gini, Yure, kamu kalau suka sama sepak bola, kamu belum nggak harus jadi pemain sepak bola, kamu bisa jadi pelatih loh. Oh, jadi abang udah nge-brand. Iya, gue bilang gitu. Ya, Karena ya, lihat, Yure, kan kita sering nonton Liverpool gitu ya. Lu lihat Jurgen Klopp, dia dulu datang Liverpool lagi jelek banget, tiba-tiba 30 tahun setelah itu bisa juara gitu kan. Oh gitu ya, gue gitu. Tapi kan nggak banyak orang di luar sana yang memiliki cita-cita jadi pelatih. Benar bang. Nah, gimana caranya supaya lu ngasih tahu para penonton nih apa yang menarik dari posisi pelatih dan apa yang menjanjikan dari seorang pelatih? Kalau saya sih ngelihatnya profesi yang bisa dibawa kok bang, dibawa kalau lo 100% ngelakuinnya. Ya kalau tapi sorry, ini maksudnya to the point ya bang ya. Saya ngelakuin hal ini 100% lah. Saya fokus di kepelatihan dan dunia kepelatihan ini bisa menjadi hidup saya gitu. Jangan sampai ada yang berpikir gue fokus tapi gue sambil kerja juga. Nggak bisa. Gitu ya? Nggak bisa bang, 100% bang. Jadi kalau bisa dibilang nih bang, separuh hidup gue nih futsal. Ya kan gila futsal lo ya? Harus jadi 100% ini 100% tuh emang hidup kita, hari-hari kita, separuh hidup kita nih, kalau ya diri kita, keluarga kita segala macam, separuh kita ini emang lo harus tekun ngejalanin apa yang harus lo pelajarin di dunia kepelatihan dan semua aspek di dunia kepelatihan dan lo nggak bisa setengah-setengah. Betul. Nah, itu sih itu kuncinya sih, dan menurut saya sih itu bukan di kepelatihan aja sih bang ya, sama sih. Benar. Misalkan kayak abang, saya ngelihat promosi dikit nih ya, kayak top score sampai sebesar ini bu emang karena emang ketekunan dan keseriusannya Bang Imam gitu. Bukan karena gua ada duit kita bikin cabang di sana, enggak sih, itu udah prosesnya luar biasa gitu. Benar. Sama saya juga ngelihatnya sih, saya ada di titik ini dan saya ngerasa lu mah udah tinggi gak, tapi ketika saya ketemu ini kayak lu diketok dulu tuh Pak, lu diketok lu pala lu sampai lu jatuh gitu. Betul. Akhirnya waduh, ilmu gua bukan apa-apa lagi. Betul, kan gitu. Betul. Dan merasa bahwa diri kita bukan apa-apa itu penting. Iya. Benar, saya kayak apa bang ya? Saya ini di fase sekarang kayak kalau dulu kan saya ngelatih, gue bakal dapet sesuatu hal nih. Bukannya saya mau nyari nama. Kalau gue juara ini, orang bakal tahu gue apa segala macam. Saya di fase sekarang kayak saya fokus tetap di kerjaan saya mau belajar sama ini orang. Tapi saya kayak udah kayak nggak mau cari apa-apa gitu. Tetap saya ada gairah ngelatih, saya tetap tinggi, berprestasi tinggi. Tapi kayak mau gue nyari nama, udah kayak nggak ada hasratnya gitu bang. Gitu. Biar karya lo aja yang berisi. Iya, itu ya, biar karya gue aja yang menjawab semuanya. Atau enggak kerja gue dan apa yang gue buat di dunia kerja gue. Gitu sih bang. Betul. Ini kayak videografer, fotografer, dia separuh hidupnya kerja, separuh hidupnya keluarga, ya kan? Main di mana? Di kantor doang kalau main FIFA. Iya, memang udah harus memutuskan gitu kayaknya. Udah apalagi udah berkeluarga gitu ya. Udah masuknya fase umur yang udah kayak kita gini ya kan, nggak bisa dipungkiri. Karena kalau menurut saya ntar ada fase di mana lu udah malas cari uang. Ya. Gitu, kayak misalkan umur 45 something lah, itu nasihat ibu saya tuh bang tuh. Kalau emang lu bisa sekarang lu gila kerja sekarang. Santai aja ya. Ntar ada umur malas nyari uang ya. Ada fase di mana semoga aja semoga aja kan bisa sampai umur, saya sih maunya sampai 50 something sekian masih gitu kan. Tapi sehat. Kan kita nggak tahu nanti kan, ya kan, etos kerja kita, situasi apa yang terjadi di depan kita nggak tahu. Betul. Kalau keinginan lo apa coach? Yang tertinggi nih? Ya nasional tim lah bang. Nasional tim ya. Gua doain, amin. Sama ngelatih di luar negeri itu sih. Iya. Kayaknya harus ngelatih di luar negeri dulu baru nasional tim kali ya. Atau sebaliknya. Ya lihat aja nanti gimana lah ya. Tapi kalau misalkan kemarin kan udah juga nih alhamdulillah nasional tim kan, biarpun ya itu. Tapi ya ntar tim futsal lah, mau apa ya, yang reguler lah. Kalau emang ada rezeki siap. Wih, keren. Sama di luar negeri. Itu udah muaranya lah saya, target utama lah. Atau lu ini dulu kali keluar negeri, belajar lagi di mana gitu segala macam, cari misalkan klub mana lu jadi asisten lagi, lu belajar lagi. Jadi lu pulang ke sini udah bawa banyak track record gitu. Ya bisa sih itu, tapi kalau saya apa yang menghampiri diri saya dan itu kesempatan, kalau emang saya bisa jalanin dan bisa capai, saya capai bang. Iya, supaya kejadian 2018 atau 2017 yang nganggur.
Tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi ya kan. Jangan sampai ilmu kita banyak, Iya. value kita ada, prestasi kita ada, nganggur ya. Aplikasinya di mana nih ya kan? Cerita doang ya kan. Iya. Ibarat kata makan kambing tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kiki ketawa. Aduh, ini bahaya nih. Obrolannya udah beloknya. Obrolan orang tua ya. Obrolan bapak-bapak ya. Oke, itu aja Tops. Apa namanya, diskusi gue dengan Coach Yoga. Enak banget, seru banget, banyak banget insight yang bisa diambil dan apa namanya, beliau juga udah beberapa kali bikin konten sama Top Score waktu itu tentang ngelatih ya juga dulu inget ya. Terus juga kemarin sempat cerita horor dan sekarang gue tertarik banget diskusi sama dia karena gue lihat memang dari waktu itu kan ngelatihnya masih tim Linus-Linusan kalau nggak salah tuh ya. Sekarang udah sampai ke pendekar, terus juga pendekar juga targetnya besar gitu kan. Ya gue lihat sih dia sering di TV tuh, meskipun dia duduk doang gitu kan, terus beberapa kali pas lagi briefing ngobrol segala macam gitu kan. Tapi gue doain mudah-mudahan lu bisa jadi orang yang berdiri dan bego gitu. Luar biasa ya kan doanya. Oke, itu aja. Terima kasih nih Coach. Udah mampir. Salam buat teman-teman pendekar. Siap, pasti. Tanyain sama Ata kalau siapa tahu mau ngobrol di sini meskipun boleh, ntar kita sampaikan lah. Meskipun tempatnya nggak senyaman itu, tapi ya mudah-mudahan informasi dari Coach Yoga ini bisa menginspirasi lu buat lu semua yang tertarik untuk join di futsal tapi nggak jago atau mungkin nggak, atau levelnya bukan di fisiknya tapi lebih ke otaknya misalkan ya karena kan coach kan banyak latih ke sana kan, analytical semua segala macam, terus punya teknik komunikasi yang bagus juga kan, itu juga sih jadi prasyarat. Siapa tahu lo bisa menjadi pelatih. Dan pelatih itu ada banyak strukturnya, pelatih kepala, terus pelatih taktik, pelatih kiper, pelatih fisik, ya kan? Benar. Ada fisioterapi, ada massage gitu kan. Terus ya banyak lah. Banyak Jadi banyak banget nih sekarang, industrinya makin maju ya Coach ya. Makin maju dan ya jangan lupa kalau beli sepatu di Top Score. Pasti gitu. Itu aja, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?